saya membaginya secara termin ya. Termin pertama itu lebih kepada asas dan teori dan juga kepada pengkhotbahnya. Jadi saya tidak langsung kasih semuanya karena harus tahu dulu Pak konstruksinya. Sudah ada ya? Sudah. Nah, jadi ini saya Pak ya. Itu maaf kalau saya sertakan foto wisuda saya, foto wisuda S3 ya, yang 2021 kemarin. Nah seperti itu ya. Nah kemudian nanti berikut pertemuan kedua, jadi ada namanya begini, modus inveniendi dan modus proferendi. Itu diadopsi dari buku tua Bapak Agustinus, Bapak Gereja pertama, awal-awal pertama, ketika beliau mengajar. Karena dari bahasa khotbah itu sendiri kan sermo dalam istilah Latin, yang kemudian diadopsi dalam Inggris menjadi sermon. Itu dari Latinnya sermon. Itulah yang kemudian pertama kali secara abad-abad awal itu sesudah para murid, bapak-bapak gereja itu, Agustinus itu termasuk salah satu yang pertama menyampaikan dalam bentuk ceramah. Belum disebut sebagai khotbah. Tapi nanti kita belajar bapak-bapak ya. Nah, jadi saya izin pertama bahwa asas dan teori dulu yang akan saya sampaikan, kemudian sampai kepada pengkhotbahnya. Supaya tidak terlalu full ke kepala, Pak. Iya. Itu pun saya sudah padatkan, itu ada 30 lebih slide, hampir 40. Ya. Gitu loh. Dan itu lumayan loh. Ya bapak-bapak ya. Itu pun saya sudah padatkan. Jadi benar-benar saya sudah potong buang semua. Jadi ini yang cocok gitu. Ya. Karena kita kan praktikal, bukan belajar di kelas gitu. Iya. Iya. Oke. Oke, baik ya. Gitu. Ya. Saya dengan istri saya, Meti Ya. Nadawili. Saya sekarang mengembalakan di GBI Bethlehem Ephrata, Taman Galaksi Bekasi. Baru perintisan, Pak. Ya, sewa ruko di mana ada 6 gereja beribadah. Saya yang jam 1 siang, Pak. Gitu. Dan saya percaya dari situlah nanti akan mungkin dapat ruko sendiri atau gimana. Tapi harus melangkah karena kan saya sudah pendeta penuh. Kalau di GBI itu kan kalau sudah pendeta penuh, bukan PDP, bukan PDM lagi. Jadi karena pendeta penuh saya harus mengembalakan, harus berani mandiri dan mengembalakan. Nah, artinya walaupun saya masih muda, tahun ini saya 47 tahun, jadi saya langsung memberanikan diri bangun ministry dulu, namanya Ephrata Ministry. Kemudian tahun kemarin saya naikin jadi GBI Bethlehem Ephrata. Nah, orang-orang dari ministry Ephrata mereka kembali ke gerejanya masing-masing. Perlu Pak, kalau masih persekutuan Ephrata kami masih datang, tapi kalau udah gereja kami punya gereja masing-masing. Ya sudah, nggak apa-apa saya bilang. Jadi pada kembali ada yang GBDI, padahal sempat sudah terbentuk juga sih gitu loh. Cuman ya saya nggak bisa memaksakan seperti itu. Terus kemudian keseharian saya sebagai konselor juga. Saya konselor ini sudah tahun ke-16 kalau tidak salah ya. Saya memberanikan diri jadi sebagai seorang konselor. Karena diri saya sendiri banyak dikonselingi zaman dulu, karena saya adalah salah satu sampah masyarakat gitu. Sampah masyarakat sudah tahu dong ya. Gitu, tapi puji Tuhan sejak saya bertemu dengan Kristus, clear and clean. Benar-benar Tuhan sudah bersihkan, akhirnya saya inilah sebagai seorang gembala, seorang pemuda gitu Bapak Ibu. Dan kemudian keseharian mengajar, kemudian tutor Pak. Saya banyak tutor juga, profesional termasuk pengacara. Saya sementara mentutor namanya Bapak Bruce Marabis, yang katanya punya bosnya di sini, apa tadi? Andre Akili. Ya, Bapak ya? Bruce ya? Ya, Bruce Marabis ya. Dia salam Pak. Ya, Ya sekarang saya sedang tutor dia Pak. Dia kan pengacara. Ya, betul. Sedang menangani kasus kemana-mana, tapi sejak ketemu saya, kemudian dia lihat di FB, akhirnya dia tertarik dan akhirnya dia kontak-kontak berdua. Sampai hari ini saya sedang tutor Pak. Jadi kalau dia ada kesempatan dia telepon, ngobrol kita di mana gitu 1-2 jam. Oh. Nah, dan akhirnya dia sudah berani untuk mau berkhotbah. Tadinya dia panggil hanya bersaksi ke sana kemari, tapi dia nggak bisa fokus gitu loh. Nah, setelah dia lihat video-video saya di FB, dia kan saya kalau ngajar Pak, ada yang saya siaran langsung hanya untuk memancing animo penonton gitu. Tapi dari situ banyak yang akhirnya mau, Pak udah saya nggak mau kuliah Pak. Oh, kau nggak mau kuliah? Saya tutor aja dengan Bapak. Begitu. Jadi ternyata itu menjadi belanga tersendiri bagi saya untuk Tuhan berkati. Karena jujur saya tidak punya gaji pokok Pak. Jadi nggak ada gaji pokok atau seperti karyawan biasa atau apa tidak. Saya hanya seorang gembala, pengkhotbah dan dosen teologi. Dosen teologi berapa sih bayaran dosen teologi? Tapi sampai hari ini
semua dicukupkan Tuhan. Ada berapa tawaran pekerjaan waktu pandemi, tapi saya sudah menetapkan saya seorang gembala. Ya memang seperti itu. Nah, puji Tuhan, hari ini Tuhan bukakan pintu berkat lagi, belanga saya diisi oleh full gospel, Pak. Itulah. Itu cara Tuhan memberkati, Pak. Tapi saya tidak mengamis kepada manusia. Saya percaya Tuhan adalah marketer saya. Dia yang memarketingkan saya. Amin. Yang penting saya jaga kualitas saya, pengetahuan, dan juga tidak pelit-pelit dalam membagi ilmu. Karena saya valid, Pak. Oke, sedikit demikian, boleh Pak? Ya. Kita lanjut ya. Silakan, Pak. Oke. Silakan, Pak. Nah, baik, Bapak-bapak yang diberkati Tuhan. Tadi pun saya baru menjawab WA dari GBI Lipo Cikarang. Mereka WA saya, Pak, boleh tuh kirimkan cuplikan foto Bapak. Saya udah kirim, Pak. Kalau saya bilang sebentar, saya mau ini dulu, mau seminar ini. Oh ya baik, Pak. Berarti Bapak kami udah lihat klipnya. Bapak bisa kami undang. Nah, kayaknya di Lipo Cikarang agak besar itu kan. Yang saya kirim klipnya waktu saya foto di Glow Season City, Pak. Ya. Termasuk yang di FIFA juga. Oke, boleh di slide. Udah, silakan Pak. Udah bisa sini, langsung, ya. langsung Pak. Langsung Bapak klik aja. Coba. Oke. Nah. Jadi saya harus. Bapak mau berdiri juga boleh. Ya. Bapak mau berdiri, mau duduk, Ya. Silakan Pak. Saya bukan dari sini ya. Oke. Iya, enak-enak Bapak aja. Iya. Oke. Baik, jadi homiletika kita mulai ya. Iya. Homiletika mempelajari tentang pengkhotbah, persiapan khotbah dan menyampaikan khotbah. Jadi saya sudah rampungkan sesuai dengan permintaan Pak Hendra. Ya, walaupun banyak ya, tetapi di sana intinya adalah itu bicara tentang pengkhotbah, persiapan khotbah dan bagaimana menyampaikan khotbah. Ya. Nah, alasan secara berkaitan erat dengan homiletika ini begini. Banyak orang merasa sedang berkhotbah namun tidak memiliki teknik-teknik berkhotbah yang jelas. Jadi dia rasa dia sudah berkhotbah, tetapi dia tidak ada teknik-teknik yang jelas. Gitu loh. Nah, sekarang banyak Pak di YouTube sepertinya sudah berkhotbah, tapi itu belum berkhotbah. Ya. Contoh, sharing motivating, kemudian motivasi, dan itu belum berkhotbah, Pak. Nanti ada penjelasannya gitu. Kemudian juga yang penting sudah baca ayat, sampaikan cepat itu dianggap sudah khotbah, belum Pak. Kemudian banyak pihak yang belum dapat membedakan antara kegiatan berkhotbah dengan cara-cara lain dalam memberitakan firman Allah. Cara-cara lain maksudnya bagaimana seperti Mario Teguh, ya kan, itu cara lain. Tapi ketika dia bicara bahwa firman, bagus khotbahnya, padahal bukan khotbah, gitu loh. Jadi itu sedikit bisa membedakan. Terus kemudian dia sedang bersaksi, tapi mengutip-ngutip ayat gitu loh. Bagus khotbahnya, padahal konsepnya dia sedang bersaksi, itu berbeda. Kemudian banyak materi uraian khotbah yang baik yang tidak sampai kepada pendengar hanya karena teknik penyampaiannya tidak efektif. Jadi mungkin materinya bagus, Pak, tapi ketika dia menyampaikan itu dengan teknik yang tidak efektif, akhirnya tidak intens atau tidak interest para pendengar untuk terdistract kepada apa yang disampaikan itu. Karena kembali lagi kepada sama seperti waktu saya belajar di marketing itu, ada satu teori yang berkata bahwa kalau barangmu itu masih orang bilang oke, itu biasa. Tapi kalau orang bilang wow, itu lebih luar biasa. Jadi nggak perlu lagi, Pak ini enggak, yang penting dia bilang wow, dia pasti beli. Dan dengan wow itu dia akan sampaikan ke orang lain, bagus loh barangnya. Kita tidak lagi marketing begitu besar. Nah, demikian dengan kita sampaikan ke jemaat, oke. Tapi kalau sampai jemaat bilang wow, itu benar-benar Pak, jadi interest dia. Gitu. Dan untuk sampai ke kategori yang wow itu tentu ada step-step yang harus kita pelajari. Ya kan, karena apalagi para pebisnis begini ada kalimat-kalimat yang benar-benar bisa menggugah secara logik nalar. Tetapi ada kalimat-kalimat pendek yang langsung tertusuk ke batin, langsung kena ke hati, Pak. Kalau masih ke nalar logika, ini begini. Tapi ada yang langsung kena ke hati, ke batin, dan itu langsung berkorelasi dengan iman. Seperti itu, Pak. Karena kan nalar dan iman itu berbarengan, berjalan. Tapi tetap iman yang harus di atas nalar itu, Pak. Gitu. Karena iman tidak membutuhkan nalar. Gitu. Ya, ketika kita beriman, saya pasti begini. Kalau nalar kan bilang, nggak mungkin. Tapi iman berkata, bisa. Gitu. Nah, oleh sebab itu, kemudian banyak orang yang
mengantuk ketika mendengarkan khotbah. Nah, inilah hal terakhir ini yang akhirnya pengkhotbah itu tidak menjadi semangat. Dan akhirnya dia merasa tertuduh. Pulang-pulang, saya nggak suka cita ini. Ada ini jemaat kok pada ngantuk semua, nggak perhatikan. Ya, akhirnya dia berperang batin dengan dirinya. Kamu sih, oh enggak, tapi saya sudah sampaikan tadi. Kan saya dengar pengajar, saya dengar ini, sampaikan firman, saya sudah sampaikan. Tapi satu sisi lagi bicara, tapi buktinya mereka ngantuk lagi nih. Aduh, akhirnya waktu diundang, ntar dulu, lama kelamaan hilang panggilan itu. Gitu. Kan banyak kita temui, mungkin di antara bapak-bapak ada yang begitu mungkin. Yang sampai kalau diundang lagi, udah nggak berani gitu loh. Jadi kadang-kadang kita mengukur by case itu, ukurannya khotbah pertama kali. Kalau ketawa-ketawa senang, itu berarti kau berhasil, belum tentu Pak. Gitu. Jadi di seninya berkhotbah itu, ya. Kemudian berikut ya. Nah, homiletika itu kita balik kepada secara etimologi dan terminologi daripada homiletika itu. Etimologi kata dasarnya akar kata. Terminologi suatu pengertian yang bisa menjabarkan tentang homiletika itu sendiri. Nah, homiletika itu dari kata Yunani, ya, yang disebut dengan homilia, yang berarti percakapan. Nah, itulah. Ada juga yang langsung mengaitkan dengan secara pidato dan juga ceramah, seperti apa penjelasan daripada Aristoteles juga. Ya, mereka juga ahli-ahli. Zaman-zaman dulu kan Socrates, Aristoteles, Plato, yang raja-rajanya filsafat. Tetapi mereka juga mengadopsi tentang perkataan homilia ini. Yang kemudian mereka mengeluarkan statement-statement seperti pidato, ceramah. Padahal ada perbedaan antara khotbah dan pidato. Itu berbeda sekali. Nanti ada juga di sini. Nah, kemudian percakapan aktif yang tidak hanya satu arah saja, tapi dua arah yang ada timbal balik. Makanya saya juga kalau berkhotbah, Pak Hendra kan sudah berapa kali dengar sama khotbah saya. Saya khotbahnya timbal balik aktif Pak, ya kan? Saya suka bertanya ke jemaat, ya kan? Gitu. Jadi kita tidak monolog saja gitu, tidak satu arah, ya, tetapi dua arah gitu. Itulah khotbah yang benar-benar dalam percakapan aktif, seperti itu. Terus kemudian Yunani homilia, Inggris homiletics, Indonesia homiletika, yang kemudian kita kenal dengan kata ilmu berkhotbah. Tapi semua dari etimologi asal kata homilia. Ya, kemudian kalau Inggris homiletics, kalau Indonesia homiletika. Nah, kemudian homiletika secara eksplisit adalah percakapan Injil Yesus Kristus. Eksplisit itu terang-terangan, secara jelas, secara nyata, bahwa percakapan tentang Injil Yesus Kristus. Nah, berpulang atau bermuara kepada homiletik secara eksplisit atau secara terang-terangan, atau yang secara tersurat ada di situ, berarti kita seorang pengkhotbah jangan lari dari atau keluar dari konteks pemberitaan Injil Yesus Kristus. Betul. Nah, itu kenapa inilah yang disebut dengan asas dan teorinya. Sehingga kalau kita memahami asas dan teori, kita tidak akan mencurangi apa yang kita pahami, apa yang kita belajar hanya demi popularitas, hanya demi konstituen, hanya demi viewers, hanya demi subscriber. Maka sekarang banyak pengkhotbah YouTube bukan mengejar kualitas apa, tapi mengejar subscriber, viewers, penonton banyak agar dibayar oleh YouTube. Dan akhirnya mereka lari daripada homiletika secara eksplisit, terang-terangan sampaikan Injil, gitu. Tetapi mereka kejar adalah algoritma ya. Nah, gitulah ya. Follower yang itu ya, seperti itu. Nggak peduli lagi tentang yang namanya percakapan secara terang-terangan tentang Injil Yesus Kristus. Kemudian homiletika adalah ilmu berkhotbah, percakapan Injil aktif atau berbicara secara aktif. Hal-hal yang pokok. Nah, hal-hal yang pokok itu apa? Ya tentunya pengajaran dalam Alkitab. Ya, yang paling mendasar adalah iman. Hal-hal yang pokok. Karena iman itu sendiri kan suatu bukti apa yang tidak kelihatan. Tapi kita imani. Nah, sekarang bagaimana kita bisa mengejawantakan itu dalam secara kontekstual kehidupan nyata jemaat? Agar jemaat tidak ngambang begini. Apa sih ini iman? Disitulah pengkhotbah berperan penting untuk mendaratkan iman itu. Gitu. Dan oleh karena itu percakapan aktif tentang hal pokok penting dengan cara terang-terangan. Jadi percakapan pokok ya hal-hal yang pokok penting dan secara terang-terangan dan kemudian penuh kuasa.
Jadi ketika pendeta berkhotbah atau siapapun dia, ketika dia berkhotbah terang-terangan dan penuh kuasa, itu akan mendarat. Saya terlalu yakin. Karena kenapa? Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan. Garis bawahi mendatangkan kebaikan. Kebaikan itu bukan hanya kepada pembicaranya, tapi kepada pendengar khotbahnya. Akhirnya dia mendapatkan suatu value, mendapatkan suatu nilai tersendiri daripada isi atau pokok khotbah yang disampaikan. Nah, tapi kalau pengkhotbahnya mendeliverinya tidak berdasarkan yang saya sampaikan ini, maka itu dia tidak akan mendarat secara benar ke hati jemaat, sehingga ya buyar aja seperti itu. Nah, oleh karena itu harus disampaikan secara utuh, komprehensif, dan juga konstruktif membangun iman. Adalah firman Tuhan Injil Yesus Kristus. Artinya Injil firman Tuhan Yesus Kristus harus disampaikan secara utuh, komprehensif, nggak boleh dipotong-potong. Jadi kalau kita sedang bicara tentang penciptaan, ya kita harus di penciptaan, fokus di penciptaan. Jangan kita masukin yang lain-lain. Nah, inilah kenapa banyak pengkhotbah masa kini modern, ya, karena mereka tidak fokus kepada satu materi yang disampaikan, karena mereka ingin mengejar ini dan itu, akhirnya kesana kemari. Istilah saya kalau saya ngajar, jangan membuat jemaat kita itu kejedot terus. Jadi dia ke kanan kejedot, ke kiri kejedot, jadi dia pulang bengkak semua jidatnya. Gitu loh. Nah, kalau sudah bengkak semua jidatnya, coba ditanya, tadi apa? Nggak tahu saya. Benar nggak, Pak? Ya kan? Karena kejedot terus. Habis bahas ini belum selesai, tak. Jadi jemaatnya, bingung. Pulang geleng-geleng. Ini khotbah apa? Nggak dapat saya. Gitu. Karena kenapa? Tidak terfokus gitu. Nah, oleh karena itu dia bersifat komprehensif, utuh, dan juga konstruktif. Jadi dia bersifat utuh itu, kalau bisa tentang penciptaan, ya sudah penciptaan. Tentang dosa, ya dosa, udah. Gitu. Tentang iman, ya iman. Tentang apa lagi? Hidup baru, ya hidup baru. Jadi fokus gitu loh. Contoh gini, 1 Korintus 5, 2 Korintus 5, 17. Jadi barang siapa yang ada dalam Kristus, dia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Nah, secara teknik berkhotbah, yang menjadi kata kunci di situ adalah hidup baru. Nah, kemudian kita angkat itu dalam satu judul, hidup baru misalnya. Ya kan? Nah, landasan berpijaknya 2 Korintus 5, 17 itu. Baru kemudian padanannya kita cari bahasa Inggris dan New Creation. Bahasa aslinya apa? Koinektesis dalam bahasa Yunaninya. Baru kita cari turunannya semua itu. Nah, gitu. Mempersiapkan itu tak mudah, Bapak. Ya, kita harus cari. Maka saya kalau mempersiapkan sebuah khotbah, ini kata kuncinya. Nah, pakai concordance ini, kemudian pakai peta, pakai segala macam gitu. Dia ada di mana ini? Suhu politiknya di situ seperti apa? Penerimanya seperti apa? Jadi kita dapat gambaran globalnya, itu yang disebut dengan komprehensif. Utuh kita menyampaikan. Jadi waktu kita sampaikan, kita tidak goyang. Kita tidak goyang karena sudah utuh modal materinya. Contoh seperti tadi, hidup baru, the new creature, koinektesis dalam bahasa Yunani. Jadi saudara-saudara yang terkasih, bagaimana kita harus tetap pada konsep hidup baru di dalam Tuhan. Yang pertama, bertobat sungguh-sungguh. Nah, itu udah masuk tuh. Dari poin pertama bertobat itu sudah korelasinya hidup baru. Yang kedua, jadilah pelaku firman. Bertobat pelaku firman. Jadi simetris dia, linear. Dan yang ketiga, menjadi alat berkat Tuhan. Jadi ternyata orang yang hidup baru adalah dia bertobat sungguh-sungguh, dia pelaku firman Tuhan, dan Tuhan pakai jadi alat berkat Tuhan. Selesai, Pak. Pulang Jumat, luar biasa, diberkati. Saya aja ngomong gini enteng kan, Pak? Iya. Gitu. Sangat enteng itu. Tetapi turunan-turunan itu yang harus kita pelajari. Misalnya juga kita bicara tentang apa? Mazmur 23 ayat 1 sampai 6. Tuhan adalah gembalaku. Nah, nanti saya akan kasih belajar yang namanya tipe khotbah ekspositori, topikal dan tekstual. Saya ajarkan itu nanti di minggu depan ya. Nah, ekspositori itu bagaimana kita mengkhotbahkan satu perikop gitu. Dan itu langsung aktualisasi. Dia harus berkonsep kekinian. Pokoknya apa yang kita bahas satu baris, satu apa langsung. Jadi kita harus begini. Kehidupan kita harus begini.
Tapi kalau topikal, tidak boleh langsung ke kontekstual. Dia harus jelaskan topiknya semua tuh. Pembicaraan, tong gitu loh. Seperti itu. Baru tekstual. Nah, secara tekstual kita satu dua ayat kita baca, kemudian kita gali, kita keluarkan, itu kita jelaskan. Nah, itu nanti ya Pak. Nah, kemudian berikut lagi ya. Ini sudah tadi ya. Nah, ilmu berkhotbah sering disebut homiletika adalah sebuah pelajaran yang memadukan. Nah, ini Pak. Sebuah pelajaran yang memadukan antara seni dan metode teknik untuk menyampaikan firman Allah secara baik dan benar. Homiletika merupakan juga teknik keterampilan berkhotbah. Jadi itu ada tekniknya tersendiri, ada keterampilannya sendiri, dan itu merupakan seni. Jadi orang yang berkhotbah itu juga dia orang seni gitu loh Pak. Iya, dia seni berkhotbahnya mantap karena di dalamnya dia harus mengumpulkan data-data materi-materi yang ada. Yang kemudian saya sebut tadi modus invenendi, bagaimana menyusun seluruh materi-materinya yang sudah ada, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, dan hari Minggu. Itu nanti ada Pak, saya akan sampaikan pelan-pelan gitu ya. Kemudian modus proferendi itu bagaimana mendelivery, menyampaikan. Ada orang jago dalam menulis Pak. Wah, dia sudah bagus banget. Tapi pas waktu di mimbar, dia bingung mau mulai dari mana. Dia bingung bagaimana ini menyambungkan semua. Kalau dia baca kan pasti adat begini udah kabur, jemaat udah nggak ada seperti itu. Nah, oleh karena itu homiletika adalah salah satu cabang ilmu teologi praktika. Jadi ada teologi biblika, historikal, kemudian sistematikal, tapi ada juga namanya teologi praktika. Nah, homiletika ini masuk dalam teologi praktika. Akan tetapi muatan di dalamnya secara biblika, Alkitab, PL, Kejadian sampai Wahyu, kemudian secara historikal, sejarah, dogmatika, doktrin, gereja, dan seterusnya. Kemudian secara sistematika itu bicara PL dan PB, keterkaitan ayat-ayat gitu loh. Nah, ada yang disebut dengan referensi. Nah, tapi sekarang ini saya melihat bahkan di YouTube, kalau mereka pakai ilmu comotologi sama cocoktologi gitu loh. Cocok-cocoki gitu loh. Nah, itu bahaya loh Ibu. Karena belum tentu kata berbahagia di PB dan di PL itu sama maksudnya. Belum tentu kata pergilah dan di PL dan PB itu sama maksudnya gitu. Ada maksud tersendiri gitu. Nah, itu yang memang harus dipelajari gitu. Tapi karena ini kita masih di teori-teori dulu Pak ya. Ini masih supaya bisa hangat. Kemudian homiletika satu cabang ilmu teologi praktika yang mempelajari cara-cara dan metode mempersiapkan isi khotbah dan menyampaikan isi khotbah dalam ibadah. Nah, jadi homiletika itu bagaimana kita mempelajari metode mempersiapkan dan bagaimana kita mempelajari metode dan teknik dalam mengkhotbahkan isi khotbah tersebut. Kemudian, berkhotbah adalah satu karunia rohani dan dari Roh Kudus. Itu karunia, Pak. Karunia dan talenta itu berbeda. Tapi karunia dan talenta sama-sama pemberian Tuhan. Tapi talenta itu ada campur tangan daripada genetik ya. Kalau bapak pemain keyboard suka nyanyi, punya anak, akan turun genetik itu. Iya. Itu talenta, Pak. Tapi kalau karunia, kalau talenta semua orang dikasih Tuhan. Tapi kalau karunia hanya mereka yang percaya kepada Kristus, itu yang akan diberikan oleh Roh Kudus. Tidak semua orang, Pak, gitu. Ya, saya juga pernah menjawab dalam satu seminar. Dan akhirnya sepakat, Pak. Karena memang begitu. Kalau talenta semua Tuhan kasih, Pak. Talenta. Terus plus campur tangan orang tuanya atau dia kursus atau apa ya, jadilah. Tapi kalau karunia itu memang pemberian Roh Kudus hanya khusus kepada orang-orang, termasuk para pilihan Tuhan. Pilihan Tuhan dan dalam berkhotbah. Kemudian Bapak Ibu, Bapak-bapak, ilmu berkhotbah atau bagaimana berbicara di hadapan orang banyak dengan maksud menyampaikan kebenaran firman Tuhan dengan tepat, dapat disajikan baik dan benar serta dengan cara yang terang, nyata dan penuh kuasa. Jadi ini bagaimana kita bicara di hadapan orang banyak, ya. Kemudian dengan maksud menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Jadi ada juga orang berpidato, ada orang seminar dan lain sebagainya berbicara di depan orang banyak. Tetapi belum tentu itu kebenaran yang disampaikan. Itulah perbedaannya, Pak. Karena kan, maaf kata, saya biasa kumpulkan orang waktu zaman marketing, walaupun ada sedikit bocor bolong-bolong, oh ini bagus, ini mantap zaman dulu. Tapi kalau pengkhotbah, tidak boleh tidak, dia harus sampaikan kebenaran. Dia harus sampaikan kebenaran. Karena kenapa? Kalau kita tanam pohon, tanam bunga, rusak kita bisa ganti bibit, Pak.
Tapi kalau pengkhotbah dia salah bicara dan diaminkan oleh jemaat, itu menyesatkan. Dan berapa banyak yang tersesat sekarang. Kemarin kami baru bikin seminar STTRM namanya Sicheonji, aliran sesat dari Korea. Sicheonji. Ya, kami baru bikin seminar, banyak yang ikut Pak, banyak yang ikut. Nah, Sicheonji ini Kim Men Lee kalau nggak salah pemimpinnya. Ya. Bayangkan dia bilang, yang akan ke surga kalau ikut dia hanya 144.000 orang. 144.000 orang. Dan mereka di Indonesia, di seluruh dunia sudah 200-an ribu lebih, Pak. 200 kalau tidak salah gitu. Di Indonesia itu sudah banyak, Pak, tapi gerakan bawah tanah. Dan yang terjadi, Pak, teman saya, Pak, dia doktor, ya. Saya ngajar dia juga, tapi dia doktor di Brawijaya, dia doktor di Australia, tapi dia ambil S2. Saya waktu ketemu dengan saya di kelas S2, sekarang dia juga sudah doktor teologi. Anaknya, Pak, itu kena aliran itu. Dan aliran itu, ketika sudah masuk, pulang ke rumah, ajak bapak, ajak mama, ajak kakak. Kalau mereka mau ikut, tinggalkan rumah itu karena mereka masuk neraka semua. Terjadi ke anaknya. Dan itu ada juga para pelayan Tuhan sudah ikut, Pak. Kenapa? Mereka begini, Pak, ngumpul begini. Yang mereka bicarakan hanya Yesus, Pak. Dari pagi sampai malam berdoa. Tapi hanya kita Wahyu beberapa itu yang mereka ulang-ulang sampai bukunya si pemimpinnya ini. Bayangin, Pak. Dan istri sampai tolak suaminya. Kalau dia yang suami yang ikut, istrinya nggak mau ikut, dia tolak. Pokoknya tinggalkan. Karena mereka bukan bilangan 144.000 itu. Padahal 144.000 itu adalah bangsa Israel yang ditetapkan Tuhan untuk nanti akan berperang dan binasa juga gitu loh. Bukan hidup yang kekal. Itu menurut Wahyu. Tapi ditafsirkan lain sama mereka. Tapi banyak yang ikut di Indonesia. Jadi harus hati-hati. Kemudian lagi apa? Baby Garden ya kalau tidak salah. Bapak coba nonton di Netflix. Mereka menggugat Netflix, termasuk aliran Sicheonji ini, tapi mereka kalah. Karena dia gugat secara dokumenter. Dan itu semua ada, Pak. Bayangkan mereka bisa mengorbankan hartanya, jual semua. Terus pemimpinnya bilang begini, tidak perlu sekolah. Di sini sudah cukup. Semua kita ke surga. Anak-anaknya, Pak, menikmati fasilitas sekolah di luar negeri, Pak. Semuanya yang pemimpin ini. Orangnya dibodohin semua. Nah, oleh karena itu, kalau pengkhotbah tidak belajar Alkitab kebenaran yang sesungguhnya, itu bisa bahaya. Ya mungkin ada yang pernah mengenal tentang pengantin Kristus, Pak, atau istri saya di alam roh, atau terkenal dengan pengajaran perkawinan alam roh. Pernah dengar? Pernah dengar, Pak? Pernah ya? Ini istri saya, Pak. Ini istri saya, Pak. Tapi di alam roh bukan dia istri saya, Pak. Bisa ada orang lain, Pak. Tapi sudah dihadirkan di dunia nyata. Itu seru loh. Tapi banyak yang ngikutin gitu. Kenapa saya bisa bilang begitu? Karena waktu saya beberapa tahun yang lalu itu mementoring orang-orang itu yang pikirannya sudah terganggu. Kemudian apa? Wallpaper kudus, batik kudus, karpet kudus. Pernah itu enggak? Enggak. Atau ada yang pernah beli? Enggak. Ada, Pak, itu, Pak. Jadi rumahnya pakai wallpaper itu. Karena dibilang wallpaper kudus. Kemudian sering pakai batik kapelan. Katanya batik kudus yang ada gambar tabut Allah, kemudian ada malaikat, ada apa dan segala macam. Dan itu tidak ada dasar teologisnya, apalagi dasar Alkitab tidak ada. Tapi banyak yang ngikutin, Pak. Baru pertukaran. Kalau Anda ingin berkati, taruh kunci apartemen Anda, taruh kunci mobil Anda, ditaruh ke benar. Pas pulang dari gedung, dia bingung mau pulang kemana, Pak, rumahnya udah nggak ada. Keluar, loh, kan saya udah kasih apartemen saja, saya mau pulang kemana ini? Nah, itu. Nah, ini yang harus kita pahami, Bapak. Karena kalau kita sampai salah dalam menyampaikan firman,
maka dia akan tersesat, Pak. Orang itu akan tersesat dan kemudian menjadi follower pengkhotbah, bukan follower Jesus. Nah itu ya. Kemudian, ini Bapak Ibu ya. Ini sudah ya tadi. Ini Pak. Ini dasar daripada etimologi dalam perjanjian baru. Perkataan-perkataan inilah yang kemudian harus membakar setiap pengkhotbah. Ya, karena ini ada dalam Alkitab. Ya, misalnya kata keruzo. Keruzo itu arti daripada mengabarkan. Markus 1 ayat 4. Ya. Markus 1 ayat 4 itu coba bisa dibuka ya. Ya. Ada Pak? Pakai ini aja deh, Pak. Nanti dikirim Pak ininya. Apa ya, Pak? PowerPoint. Udah. Ada. Saya udah kirim ke Ada, grup. ada semua. Saya udah kirim ke grup ya. Ya. Coba baca Pak Gultom. Markus. 1 ayat 4. Demikianlah Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun dan menyerukan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis dan Allah akan mengampuni dosamu. Ya. Mengabarkan tentang pertobatan. Itu jangan main-main, Pak. Ya. Kemudian yang kedua, dianggelo. Dianggelo itu arti daripada beritakan. Sama, Pak. Jadi ini bahasa Yunani, bahasa Indonesianya ini. Jadi kita harus ambil dari bahasa aslinya, Pak. Kemudian apa? Eungeliso, yang artinya adalah memberitakan Injil. KPR itu Pak, bisa para rasul Pak ya, bukan kredit perumahan. Ketika saya khotbah, mari kita buka KPR. Kok kayak saya tempat kerja Pak? KPR BTN katanya. Nah, di sana juga dikatakan tentang katangelo. Katangelo itu sama juga artinya beritakan. Kemudian ada namanya parangelo. Parangelo itu sama juga memberitakan. Kemudian anggelo itu memberitakan dan exangelo juga memberitakan. Jadi semua ini ya secara etimologi atau asal kata untuk kita memberitakan itu ada dalam perjanjian baru. Ya, dan ini sangat melekat dengan kita. Jadi itu tentang homiletika, perkenalan homiletika daripada teori daripada homiletika. Saya sudah sampaikan. Masuk kepada yang berikut, khotbah. Nah, ini Bapak Ibu. Kalau tadi kan secara teori homiletika, ini masuk kepada kata khotbah. Nah, kata khotbah ini berasal dari kata Latin yang disebut dengan sermo, yang berarti bicara. Bicara. Ya, dari kata sermo inilah turunannya dalam bahasa Inggris disebut dengan sermon dan dalam bahasa Indonesia khotbah. Tapi ada juga yang mengklaim itu dari bahasa Arab. Ya, tentang kata khotbah itu. Ada juga materi yang saya pakai itu, tetapi di sini saya tidak pakai itu Pak. Ya, karena panjang nanti itu ke bawah-bawahnya. Tetapi lebih kepada kata khotbah. Nah, secara terminologi, pengertian yang ada di dalamnya, khotbah adalah pemberitaan Injil kabar baik, keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus yang disampaikan oleh manusia, oleh pengkhotbah kepada manusia atau pendengar khotbah. Jadi sekali lagi, khotbah adalah pemberitaan Injil kabar baik keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus yang disampaikan oleh manusia, yang juga disebut pengkhotbah, kepada manusia, pendengar khotbah. Jadi bukan Tuhan langsung yang sampaikan, ya dengan suara Tuhan gitu loh, saudara-saudara bertobat, tidak. Tapi Tuhan pakai manusia sebagai pengkhotbah untuk menyampaikan kepada manusia sebagai pendengar khotbah. Nah, jadi kita sudah bisa bayangkan, waduh, ini luar biasa ini. Karena apa? Tuhan memakai kita sebagai pengkhotbah untuk menyampaikan kepada pendengar khotbah. Nah, kemudian berkhotbah adalah menyampaikan firman Allah dari Alkitab. Ini mesti catat. Dari Alkitab, bukan dari majalah majalah-majalah rohani, termasuk yang diterbitkan Full Gospel, ya, kesaksian atau apa. Itu kutipan bisa. Tapi kalau dasar berkhotbah itu harus sampaikan firman Allah, ya kan? Gitu. Nah, karena ada beberapa yang saya lihat baru mulai khotbah, saudara, saya baca dari buku ini, saya langsung, wah ini kacau ini gitu. Pernah dengar khotbah begitu? Ini Banyak ya Pak ya. Nah, gitu loh. Jadi seorang pengkhotbah ketika berdiri di mimbar, pertama kali yang harus dia sampaikan firman Allah. Kutipan dibolehkan, bahkan kesaksian dibolehkan,
tapi tidak boleh mengambil porsi durasi daripada khotbah tersebut. Mungkin dia hanya sekitar 1 menit 60 detik, 30 detik lah. Bapak Ibu, saya pernah baca di sini-sini, sudah cukup gitu, hanya sebagai penegasan saja, gitu, kutipan. Ya sama kita menulis gitu, ada catatan kakinya. Tetapi bukan itu yang kita jelaskan, gitu loh. Nah sama seperti misalnya nats itu ada 3. Nanti minggu depan ya, supaya lebih menarik saya buka di depan. Nats itu ada 3, nats pendahulu, nats penjabar, dan nats penjelas. Nats itu teks. Teks pendahulu atau nats pendahulu itu adalah ayat yang menjadi ayat daripada judul khotbah itu, atau dari khotbah yang kita khotbahkan. Nats penjabar itu nats yang akan kita jabarkan, misalnya ada poin 1, poin 2 pakai ayat apa, itu namanya nats penjabar. Itu yang kita jabarkan. Ada nats penjelas, tidak boleh dijabarkan, hanya khusus penjelasan. Contoh kayak tadi, kita harus hidup baru dalam Tuhan seperti dikatakan dalam 1 Korintus 5:17. Ya, barang siapa dalam Kristus dia adalah ciptaan baru. Sudah cukup. Nggak perlu jelaskan itu, hanya penjelas saja. Nah, seperti itu ya Bapak Ibu, Bapak-bapak. Kemudian dilakukan secara sistematis. Sistematis itu sama kayak kita berbisnis, ada sistemnya gitu loh. Ya kan? Dari mana dulu, bahkan kita pun kalau mau deal-dealan proyek kan, nah ini orang bisnis pasti tahu mulai dari mana, tersistem dengan rapi. Demikian dengan berkhotbah, harus sistematis. Mana pembukaan, mana isi, mana penutup. Itu sistematika khotbah ada 3. Yaitu minggu depan saya sampaikan. Pembukaan, pendahuluan, isi, dan penutup. Itu namanya. Nah, sekarang banyak pengkhotbah yang saya lihat di YouTube ini, jujur saja, mereka sudah tidak pakai kaidah itu. Pokoknya sudah sumsang. Ya, mereka nggak peduli. Apalagi yang sekarang itu, yang perpuluhan sudah tidak ada. Perpuluhan tidak alkitabiah, saya kaget itu. Iya. Itu seremnya minta ampun. Iya, gila. Itu. Nggak tahu dia bahas bicara apa, saya nggak tahu gitu loh. Pagi saya lihat ini Anda bicara apa ini gitu. Waduh ngeri. Maka ada yang bertanya ke saya Pak, banyak, karena di kelas ya. Saya bilang begini, yang melakukan perpuluhan pertama adalah Abraham, yang kemudian disebut Abraham. Dan Abraham melakukan perpuluhan tanpa Taurat, tanpa aturan. Karena sebelum keluar aturan Taurat, Abraham sudah memberikan perpuluhan kepada Melkisedek. Belum ada aturan loh. Belum ada aturan berikan perpuluhan. Abraham sudah lakukan itu. Ternyata kenapa dia lakukan itu? Atas ucapan syukurnya. Karena dia sudah diberkati gitu lah. Kemudian diadopsilah itu menjadi sebuah hukum dalam hukum Taurat itu. Tentang perpuluhan. Tapi diterang-terang, itu sudah tidak berlaku. Ayat ini berkata, yang dia baca itu beda konteksnya. Padahal banyak ayat yang Rasul Paulus katakan secara implisit, walaupun bukan eksplisit, artinya mana tidak tertulis, tapi maksud ayat itu adalah perpuluhan gitu. Banyak. Cuman kan kita tidak mau bahas itu. Ini cuman sistematis maksudnya. Kemudian disampaikan di depan pendengar, tentunya kepada jemaat. Kemudian pakai teknik 5W 1H, 5W 1H. Nah, ini menarik nih. What, who, when, where, why, and how. Dan teori ini dipakai oleh seluruh wartawan yang ada di dunia. Bahkan teori ini diadopsi oleh homiletika. Gitu. Karena teori ini adalah misalnya begini. Telah terjadi kecelakaan di jalan tol Tangerang, Jakarta. What? Kecelakaan di tol Jakarta. Who? Supir taksi dan kendaraan pribadi. Kemudian when? Jam 3 sore lebih 10 menit. Kemudian where? Di mana? Di jalan tol sepanjang kilometer sekian-sekian. Kemudian why? Karena mengantuk supir taksinya. How? Dari what, who, when, where, why kita ceritakan dalam bentuk how. Oh, tadi sore jam 3.15 telah terjadi tabrakan di jalan tol Jakarta Tangerang, ya, antara supir taksi dan supir pribadi, diakibatkan karena dia mengantuk. Langsung jadi sebuah cerita. Itu dari teori 5W 1H. Demikian dengan kita sampaikan khotbah. Apa itu? Oh, kitab Kejadian. Kemudian siapa penulisnya, penerimanya, baru zaman itu zaman seperti apa, kita jelaskan. Kapan penulisannya? Kemudian di mana?
Kemudian mengapa? Nah, Rasul Paulus menulis suratnya itu di 13 kitab yang dia tulis itu beraneka ragam. Ada yang dia marah beneran, ada yang dia peringatkan, ada yang dia nasihatkan, ya ada yang dia dorong secara iman, ada yang dia puji, kayak gitu-gitu. Dan semua teknik-teknik 5W1H ini kalau kita pelajari dengan benar, maka kita tidak akan sembarang mengeluarkan, apalagi mengucapkan 5W1H. Ya, jadi secara global saya sudah sampaikan ya. Kemudian berkhotbah itu selalu dibatasi oleh teks nas tadi. Ya, kalau misalnya Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ya, judulnya gembala yang baik. Ayatnya Mazmur 23 ayat 1. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan dan seterusnya. Nah, berarti kita dibatasi oleh teks itu. Jangan berselancar kemana-mana. Saya pernah menegur satu pengkhotbah, bukan tegur sih. Waktu selesai khotbah saya sampaikan masukan. Waktu mulai khotbah, waktu saya di Singapura, Tuhan bicara, kemudian turun, Tuhan suruh saya ke Hong Kong, Tuhan suruh saya ke Cina. Waduh, gitu. Dalam udah 15 menit, nggak ada ayat, nggak ada patokan khotbah, ini mau bicara apa ini? Cuman Tuhan suruh, Tuhan suruh, Tuhan suruh. Terakhir khotbahnya apa? Tuhan Yesus baik, Tuhan luar biasa. Jadi kesaksian dia itu dianggap khotbah. Ditutup dengan Tuhan Yesus baik, dianggap itu bagus. Padahal itu, Mama Pak, itu sudah menceritakan keakuan, bukan keyesusan. Itu harus dibedakan. Nah, banyak pengkhotbah sekarang terjebak kepada keakuan, bukan keyesusannya. Oleh karena itu di atas tadi saya sudah sampaikan, secara eksplisit sampaikan terang-terangan tentang Injil Yesus Kristus. Nggak usah disampaikan pakai yang lain-lain. Saya selalu sampaikan Bapak Ibu, Bapak jujur, kalau saya lebih populer dari Yesus, saya gagal dalam menjadi pengkhotbah. Nah, berapa banyak sekarang pendeta popularitas mereka lebih terkenal daripada Yesus. Tugas saya mempopulerkan Yesus. Tugas saya memperkenalkan Yesus, bukan saya yang harus populer. Paham ya Bapak-bapak ya? Tapi coba kita lihat sekarang, berapa banyak para pengkhotbah mengejar kepopuleran itu agar diundang kiri kanan, bahkan sampai mancanegara. Dia tidak memperhatikan lagi, memperdulikan tentang asas daripada berkhotbah itu sendiri. Makanya saya katakan di mimbar sering, saya sering mengoreksi diri saya. Steve, hati-hati, kamu sudah lebih populer dari Yesus. Tapi kalau kita populer, Tuhan izinkan, so what gitu. Emang kenapa? Nggak apa-apa. Tapi jangan kita langsung bangga, jumawa, menjadi sombong. Dan akhirnya kita tidak lagi menyusun, mempersiapkan materi. Tinggal apa? Ini aja. Iya kan? Akhirnya tidak dinamis bergerak lagi khotbah. Statis, tapi dia tidak paham. Akan terjadi stagnasi. Dia stop di situ. Karena itu saja gitu. Nah, sementara kalau kita pengkhotbah yang real pengkhotbah, kita harus menggali, akan keluar baru, keluar baru. Alkitab berkata, hikmat pertama-tama itu murni sifatnya. Selebihnya pendamai, kebaikan, berbuah-buah baik dan seterusnya. Nah, ketika kita menggali firman Tuhan, ada hikmat baru. Seperti itu Bapak-bapak diberkati Tuhan. Terus kemudian dibatasi oleh suasana, ruang dan waktu. Selain teks, tema, tapi suasana, ruang dan waktu. Kita lihat begini. Jam 6 subuh, opa-opa dan oma-oma paling banyak. Kita lihat itu, jangan show langsung serangan jantung oma-oma. Udah gitu speakernya gede lagi, ya. Tapi kalau ibadah jam 11, jam 10, banyak dewasa muda, keluarga-keluarga muda, kita bisa extra, gitu kan. Tapi coba kalau ibadah, saya pernah diundang khotbah, saya kaget gitu. Hampir 70-80% oma gitu. Ternyata ibadah pagi. Saya langsung rubah. Dalam artian, saya harus begini gitu. Langsung menyesuaikan. Nah, itu dibatasi suasana. Belum lagi kalau kita gathering, belum lagi kalau ibadah padang. Suka lihat orang lagi main di sana, kita khotbah itu salah satu juga memakai teknik tersendiri. Saya sering sekali diundang khotbah di Ancol, khotbah di Bogor, di taman-taman luas seperti itu.
Ya, dan itu nggak boleh kita meleng sedikit orang langsung buyar. Kita harus tetap tarik perhatian mereka kepada firman Allah. Karena di sebelah kanan kuaci, tepanas, ya kan? Dia lagi ini apa ini? Itu fungsinya. Dan itu sangat juga berpengaruh teknik daripada pengeras suara juga. Itu semua itu bagian daripada khotbah. Kemudian waktu. Durasi terbaik adalah secara teori komunikasi 45 menit. Saya belajar juga dalam komunikasi, lebih dari 45 menit itu sampai 50 orang udah mulai panas. 1 jam sudah hilang konsentrasi. Tapi maksimal waktunya adalah 45 menit. Makanya sekarang diadopsi oleh gereja itu dengan kuota 30 menit. Alasannya, Pak, 30 menit Pak, jemaat masih banyak yang nonton Pak. Katanya mereka cuma bisa beli sampai 30 menit katanya. Saya bilang enggak loh, ada kok yang 1 bulan bisa pakai unlimited. Tapi ternyata memang 30 menit sudah disurvei oleh gereja-gereja online. Itu sudah maksimal. Betul ya Pak ya? 30 menit. Tapi ada gereja berapa? 20. Malah 20 sekarang ya Pak ya. Bayangin coba. Sekarang saya sebagai dosen teologi, kalau saya berkhotbah disuruh 10-15, saya senang banget. Cepat, bisa. Tapi coba orang yang baru memulai Pak. Wah, nggak bakalan bisa Pak. Jujur aja Pak. Dia akan kebingungan, kemana ini gitu loh. Ya kan, belum perkenalan udah 5 menit. Baru perkenalan udah 5 menit. Pas dia sadar, aduh, udah 15 menit gitu. Kalau di FIFA BSD, di tembok ada jamnya. Pas saya bilang, shalom, tak, langsung 30 menit. Langsung 29, 28. Jadi kita berpacu dengan waktu itu. Jadi kalau saya khotbah, saya nggak mau lihat di waktu itu. Bisa ke distrik ke situ. Aduh gitu. Ya khotbah santai aja gitu. Sambil sekali-sekali ngelihat, wah ya, tinggal 20 menit, tinggal 15 menit kayak gitu. Tapi yang maksimal itu 40-45 menit. Itu sudah cukup lah. Nah, teknik pembagiannya adalah, ini langsung teknik, pembukaannya mau berapa? Untuk ice breakingnya pembukaan mau berapa? Shalom, apa kabar Bapak Ibu? Sehat-sehat semua ya. Wih, ganteng-ganteng, cantik-cantik, itu ice breaking Bapak Ibu. Pemecah suasana. Ya kan? Langsung, dan kemudian supaya interesting itu sangat-sangat perlu untuk kita tarik gitu loh, supaya jangan langsung lama banget nih pengkhotbah ini, bagus juga, langsung interesting nih. Itu sepersekian detik itu kita harus pakai. Nah, kita hitung di situ. Kalau kita dikasih durasi 30, oke, berarti saya mau pakai 2 menit aja pembukaan misalnya, untuk sapaan, perkenalan dan lain sebagainya. Terus kemudian ayat ya kita baca, berarti cukuplah sekitar 5 menit misalnya. Udah, berarti di waktu itu 5 menit kita pakai. Penutup, jangan bicara isi dulu ya. Penutup tidak lagi mengkhotbahkan isi dan pendahuluan, tapi hanya penutup khotbah, menyimpulkan poin-poin aktif yang kita sudah sampaikan, tambah penegasan aplikatif. Saudara-saudara, kalau kita hidup di dalam Tuhan, kita hidup baru, maka kita harus bertobat sungguh-sungguh, kita harus jadi pelaku firman, dan kita harus menjadi alat berkat Tuhan. Saya berdoa kiranya kita semua dipakai Tuhan untuk menjadi alat berkat Tuhan yang sudah benar-benar hidup baru dalam Tuhan. Angkat tangan yang hidup baru, Tuhan memberkati. Amin. Udah selesai. Berarti durasinya 2 menit cukup ya. Ya kan, nggak panjang di penutupnya. Nah, berarti kalau sudah terpakai 5 di depan, 2 di belakang, berarti 7 menit. Berarti sisanya ada sekitar 23 menit. 23 menit itulah yang kita bagi untuk diisi. Kalau isi kita ada 3 poin, bagi 23 bagi 3. Jadi berapa itu? 7. 7. Ya, 78 lah. Berarti kita mengadopsi 1 poin 8 menit. Dan kita harus konsisten. Kita konsisten dengan pengalokasian durasi kita di poin-poin tersebut. Jangan sampai melenceng. Kalau sampai kita melenceng, kita curi waktu di poin kedua, kita yang keteter. Akhirnya kita khotbah kayak kereta api. Akhirnya bilang, loh, kok akhir-akhirnya khotbah udah jadi jelek banget gitu loh. Karena kenapa? Kita tidak konsisten dengan waktu itu. Dan Bapak Ibu, Bapak-bapak, jujur, dari pengalaman saya berkhotbah, mengalokasikan waktu itu mudah, tapi untuk konsisten pemakaiannya itu butuh yang namanya kepercayaan diri juga pertama. Yang kedua,
Kita benar-benar harus jujur dengan waktu itu, WP. Itu. Makanya dulu saya punya stopwatch sendiri yang di iPad itu, Pak. Tapi iPad saya sudah kadaluarsa, Pak. Udah nggak bisa di ini. Update. Nggak bisa, Pak. Saya bawa di e-box Kelapa Gading. Wah, Pak, udah mati Pak punya iPod jadul kan, iPad jadul. Saya bilang, ya udahlah, bisa pakai punya anak saya yang Samsung itu. Nah, jadi di situ langsung stopwatch, Pak. Klik, tak, udah. Jadi dia di samping saya, Pak. Ya udah tinggal 10 menit. Jadi udah ketahuan tuh. Maka ini yang kita lakukan. Kemudian apalagi nih Bapak Ibu Saudara, saya berkhotbah merupakan suatu seni, one of the arts of public speaking. Seni berkhotbah di depan orang banyak. One of the arts of public speaking. Itu merupakan satu seni yang sangat luar biasa. Kemudian secara teknis maupun dalam penyampaiannya, berkhotbah dapat dipelajari dan serius dijalani. Nah, ini kalimat terakhir ini Bapak. Berkhotbah dapat dipelajari dan harus serius dijalani. Hari ini kita sedang belajar, ya, asas dan teorinya. Kemudian lanjut ya, dengan cepat. Tujuan berkhotbah. Nah, kenapa sih kita harus berkhotbah? Nah, berkhotbah itu memiliki tujuan. Yang pertama adalah jemaat atau pendengar memahami firman Tuhan yang tertulis dalam Alkitab. Itu tujuannya. Apa yang ditulis? Berbahagialah orang-orang mati yang mati dalam Tuhan. Sejak hari ini kukatakan kepadamu, karena dia akan beristirahat dari jeri lelahnya dan segala perbuatannya mengikuti dia. Wahyu 14 ayat 13. Apa maksudnya? Berbahagialah orang-orang mati yang mati dalam Tuhan. Kan itu ayat populer kalau orang meninggal kan. Turut berduka cita, berbahagialah orang-orang mati. Apa maksudnya? Nah, saya khotbah keliling dengan ayat ini di banyak pemakaman, di banyak rumah duka. Terakhir kemarin waktu saya berkhotbah di sepupu biasanya Bapak Menteri Radis Prawiro almarhum. Biasanya meninggal. Anaknya kan Pak Bakti Nendra Prawiro. Mereka undang. Ya Pak Pendeta, sampaikan khotbah. Saya pergi ke rumah mereka di sana, di selatan ya. Khotbah. Selesai, judul khotbahnya adalah Sisi Indahnya Kematian. Bayangin Pak, khotbah di kematian, tapi judulnya Sisi Indahnya Kematian. Waktu saya baca ngomong, saya akan berkhotbah dengan judul Sisi Indahnya Kematian. Keluarga, gitu. Ini lucu nih khotbah ini, aneh nih. Saya sangat kontradiktif kan, masa orang mati tapi indah. Kemudian saya bacakan ayat ini. Berbahagialah orang mati yang mati dalam Tuhan. Baru saya jabarkan. Ya. Sisi indahnya kematian apa? Poin pertama. Ya kan. Poin pertama, karena bagiku Kristus mati adalah keuntungan. Ternyata kita mati dalam Tuhan itu untung. Untung berbeda dengan untung kapitalisme. Bukan bicara keuntungan uang atau apa. Baru saya jelaskan. Baru kemudian apa? Tergenapi apa yang Tuhan Yesus katakan dalam Yohanes 17:24. Ya Bapa, aku berdoa kepadamu, di mana aku berada, di situ pun murid-muridku berada. Itu doa Tuhan Yesus, Pak. Doa Tuhan Yesus. Nah, untuk kita hadirkan doa Tuhan Yesus itu dan keluarga dihiburkan, kita katakan sisi indahnya kematian adalah kita akan bersama dengan Yesus di surga yang kekal. Karena dia berdoa, di mana dia berada, di situ pun almarhum ini berada. Keluarga langsung buat, Pak. Langsung senyum keluarga, Pak. Lagi nangis-nangis dia berhenti, Pak, dia senyum. Karena langsung dapat kepastian. Gitu. Dan akhirnya Pak, selesai saya khotbah, istrinya Pak Bakti salaman. Terima kasih Pak, ini khotbah benar-benar kami sangat dikuatkan. Ternyata ada Pak, sisi indahnya kematian ternyata. Terima kasih Pak Pendeta. Artinya berhasil khotbahnya, tersampaikan kepada keluarga secara kontekstual. Seperti karena kenapa? Saya menjelaskan tentang firman Tuhan yang tertulis dalam Alkitab. Kemudian saya jelaskan bahasa aslinya. Berbahagialah. Apa itu berbahagia? Dalam bahasa asli Yunani, makarios. Makarios itu diadopsi dalam bahasa Inggris, blessed. Tapi dalam bahasa Indonesia, berbahagia. Beda loh. Berbahagia dan diberkati. Beda nggak? Beda. Tetapi bahasa aslinya makarios. Akhirnya, secara terminologi, saya katakan, kenapa kita orang paling berbahagia ketika kita mati dalam Tuhan? Karena kita orang yang paling diberkati. Tahu berkatnya apa? Mahkota kehidupan kekal Tuhan berikan kepada kita. Tenang keluarga, Pak. Wah, puji Tuhan. Karena kenapa? Charles Haddon Spurgeon, kita sering bercanda Spurgeon. Itu kiblatnya para pengkhotbah modern di tahun 1800-an.
Itu Charles Haddon Spurgeon itu, dia kalau khotbah, itu yang datang itu yang terkait itu banyak sekali, Pak. Gitu. Tapi waktu orang bertanya, Pak Charles, kemana papa saya meninggal? Kemana mama saya meninggal? Dia nggak langsung jawab begitu frontal. Dia merenung di kaki Tuhan. Dan Tuhan kasih ayatnya. Yohanes 17:24. Ya Bapa, aku berdoa kepadamu supaya di mana aku berada, di situ pun para murid-murid berada. Kan judulnya dalam lembaga kita menulis apa? Doa Tuhan Yesus. Yesus berdoa itu. Dan akhirnya dia khotbah begini, Charles Haddon Spurgeon bilang begini, saudara-saudara, untuk menjawab pertanyaan kalian, ayat inilah jawabannya. Bahwa bapamu, ibumu, nenekmu, semua berada dengan Kristus di surga yang kekal. Tepuk tangan semua, Pak. Aman, mereka pulang damai. Sejak saat itu mereka tidak takut mati lagi dan bertanya-tanya, ini bagaimana? Ini bagaimana? Seperti itu. Nah, kemarin saya khotbah, istri saya bilang begini, jelaskan lagi, Pak, tentang bukan bagaimana cara kita mati, tapi di dalam siapa kita mati. Nah, firman Tuhan itu jelas sekali. Barang siapa, barang siapa, barang siapa itu. Nah, inilah poin pertama yang harus kita sampaikan, yang tertulis jelas dalam Alkitab. Nggak usah diganggu dengan yang lain. Bapak Ibu jangan cari contoh-contoh dulu deh. Ya. Nah, kebanyakan pengkhotbah pemula, dia langsung mau mencari contoh duluan daripada menguraikan ayat dulu. Menguraikan ayat itu penting, Pak. Ya. Kemudian yang kedua adalah tujuan khotbah supaya pendengar bertumbuh dalam iman kepada Yesus Kristus. Itu jelas, bertumbuh kepada Yesus, bukan bertumbuh kepada yang lain. Kemudian pendengar bertobat dan berubah karakternya. Itu juga tujuan berkhotbah. Agar saya salah satu orang yang bertobat dari mendengar khotbah. Saya ini bebal. Mama saya pendeta pengkhotbah luar biasa di kampung. Bahkan banyak mujizat yang terjadi, dia berdoa sembuh dan segala macam. Saya lihat, Pak. Tapi yang namanya anak muda di kampung kan kalau anak pendeta dibilang banci. Banci lu anak pendeta gitu. Alim-alim lah gitu lah. Saya terbalik, Pak. Oh, Bandungnya minta hidup di terminal, hidup di pasar. Karena untuk sebagai antitesis daripada tesis anak banci itu katanya gitu. Saya jawabnya lain. Tetapi ketika mendengarkan khotbah, saya banyak berubah. Wah begini gitu. Justru dari khotbah. Dan oleh karena itu khotbah adalah sarana penting bagi kita untuk kita sampaikan. Ini Bapak Ibu, Bapak, ini posisi kita. Posisi seorang pengkhotbah. Kita harus pahami. Ya. Allah, Alkitab, pengkhotbah. Allah, pengkhotbah, Alkitab. Jadi kita tidak ada di atas Allah, ya kan? Kita tidak ada di atas Alkitab. Kita ada di antara. Kita menyampaikan tentang Allah, kita menyampaikan tentang apa yang ada di dalam Alkitab. Ya. Nah, kemarin di kelas perdebatan panjang, kelas teologi Pentakosta, saya ngajar teologi Pentakosta. Tentang apakah semua firman Tuhan di dalam Alkitab itu firman Tuhan? Apakah semua yang tercatat dalam firman Tuhan itu firman Tuhan, termasuk iblis berkata? Atau yang lain-lain? Saya katakan begini. Tidak semua disebut firman Tuhan karena bukan semua perkataan Tuhan. Tapi apa yang dikatakan oleh Yesus langsung, itulah firman Tuhan. Tapi kenapa iblis berkata bisa ditaruh dalam Alkitab? Nah, itu penting sekali. Karena kenapa? Semua itu berfungsi untuk mengajarkan, mengingatkan, menegur dan meneguhkan semua para pembaca Alkitab. Bahwa iblis saja bisa pakai ayat loh. Apalagi kita yang terkadang bisa mengarang-arang, bisa ini berkata dan seterusnya, pada hidup kita tidak seperti itu. Terus juga ada lagi ayat-ayat tentang poligami. Apakah itu firman Tuhan yang dilakukan Salomo? Kemudian Daud merebut Batseba, berzina, dia membunuh dan segala macam. Apakah itu firman Tuhan? Nah, gitu. Nah, inilah yang perlu kita jelaskan juga kepada jemaat. Nah, ya. Karena posisi kita ini, Bapak Ibu, Bapak-bapak ya, posisi kita ini penting. Kemudian yang kedua, ini juga posisi kita. Ya, Allah, pengkhotbah, umat. Kalau tadi Allah, Alkitab dan pengkhotbah kan, kita ada di tengah. Nah, ini kita juga begini nih. Berada di antara Allah dan umatnya. Jadi kita menyampaikan tentang Allah kepada umat.
Ya, seperti itu. Kemudian juga yang terakhir ini posisi kita. Allah penulis Alkitab, Alkitab pengkhotbah baru umat. Ini jelas posisi kita. Ya, jadi artinya kita mau menyampaikan Alkitab ini siapa penulisnya, latar belakangnya apa dan seterusnya. Paham ya Bapak-bapak ya? Yang seperti saya katakan tadi. Nah, kalau kita memahami posisi kita, jujur saya mau katakan, kita tidak akan mencederai akan apa yang nanti kita sampaikan. Kita tidak akan mendustai dan kita tidak akan membohongi. Jadi artinya adalah jangan ada dusta di antara pengkhotbah dengan Tuhan. Karena kenapa? Karena kita tahu posisi kita ada di mana. Inilah yang menguatkan saya juga, Pak. Ya, materi-materi ini yang kami sampaikan di sekolah-sekolah pengkhotbah juga. Kalau mereka mengundang saya. Karena banyak pengkhotbah dia memposisikan di atas Tuhan. Bayangkan coba. Saya sudah lihat di YouTube. Bahkan ada yang tidak mau sebut Yesus lagi sekarang. Mau sebut Bapa dan Roh Kudus. Udah nggak mau. Ada yang cuma sebut Yesus saja. Ngapain sebut-sebut Allah Bapa? Ngapain sebut-sebut Roh Kudus? Bayangin coba. Bayangin coba. Ada loh begitu. Dan teman saya. Dan dia menolak Tritunggal hari ini. Gitu. Bapak pernah dengar nama Joshua Teu? Pendeta. Itu teman saya. Sekarang dia menolak Tritunggal. Dan dia hanya mau menyebutkan Yesus saja. Wow. Padahal kita CS loh, teman dekat gitu. Akhirnya kan dia keluar dari GBI. Gitu. Hanya karena Tritunggal itu dia tidak mengakui dan dibilang Tritunggal itu politik. Nah, kemudian penjelasan konkret itu begini. Tahun 325 terjadi konsili Nicea. Kemudian juga konsili Konstantinopel 338 berikutnya. Artinya adalah tahun 325 pertama itu untuk bersidang. Konsili itu kan bersidang, sinodal. Dipertemukanlah si pembuat doktrin ini yang bernama Arianus, yang kemudian dikenal dengan Arianisme. Dan kemudian dia sekarang disebut bapaknya saksi Yehova. Dia mengatakan Yesus itu bukan Tuhan, dia hanya ciptaan atau buatan Bapa. Gitu loh. Jadi dia tidak mengaku Yesus adalah Tuhan, gitu. Tidak akui. Kemudian dikumpulkan termasuk bapak-bapak gereja, Agustinus ada di situ, diperkerasai oleh Romawi saat itu, Kaisar, dan akhirnya dia tidak bisa mempertahankan dalilnya karena bisa dipatahkan dengan Alkitab, dengan kebenaran yang sesungguhnya. Dan akhirnya dia diusir dan seluruh pengajarannya itu buku-bukunya dibakar. Artinya tahun 325 itu sudah selesai loh. Sudah selesai. Dan bahkan pengajaran-pengajaran sampai timbul reformasi 31 Oktober 1517 ketika Martin Luther menancapkan 99 dalilnya di pintu Wittenberg, Jerman. Sampai tahun itu semua penjelasannya sama gitu. Bahkan sampai hari ini yang saya bingung kenapa masih ada yang menyebut diri teolog sudah di abad modern dan berkata Tritunggal itu tidak alkitabiah gitu. Dan hanya ada Yesus. Nah akhirnya, mama kata saya pakai kata kebiri. Mereka mengkebiri Alkitab dengan sendirinya. Contoh, baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Mereka nggak sebutkan itu. Mereka baca apa? Baptislah mereka dalam nama Yesus. Gitu. Ya, mama kata kedengarannya mantap kan? Bagus, kalau itu firman Tuhan Pak. Padahal firman Tuhan berkata tidak boleh menambah dan tidak boleh mengurangi. Seiota pun tidak boleh. Nah ini yang berbahaya Bapak Ibu. Karena apa? Penganut Jesus only, holiness, oneness itu ada di Amerika itu. Jesus only itu bahkan sudah berantem dan lain sebagainya. Akhirnya turunan ke sini sebutlah hyper grace. Hyper grace itu anugerah yang berlebihan. Mereka pakai ayat Yohanes karena begitu besar kita percaya tidak binasa hidup yang kekal. Jadi even itu mau berdosa, berzina, mencuri, membunuh, tetap masuk surga. Dan seterusnya. Oleh karena itu, posisi kita itu penting. Kalau kita tahu posisi kita, ya sampaikan kebenaran gitu. Gak usah ada excuse tawar-menawar. Hanya karena mungkin di gereja kita ada donatur, tiap bulan kasih perpuluhan 100 juta.
atau dia bangun gereja, enggak. Kalau saya sih nggak begitu, Pak. Kebenaran is kebenaran. Karena kenapa? Pertanggungjawaban saya itu di hadapan Tuhan. Ya, saya boleh berbahagia di sini, punya Alphard, punya apa semua karena ada donatur gereja luar biasa. Tapi sampai di sana Tuhan bilang, hanyalah engkau, hai pembuat kejahatan, aku tidak mengenal engkau. Nah, pengkhotbah punya tanggung jawab besar, Pak. Saya tidak menakut-nakuti, Pak. Kalau sudah berani berkhotbah di mimbar, itu dia langsung dengan Tuhan kalau dia berurusan berbuat kesalahan. Seperti itu. Nah, ini masih dalam konteks khotbah ini Bapak Ibu ya, Bapak-bapak ya. Tapi kalau ada yang bertanya boleh, nggak apa-apa. Iya, saya kira bertanya Langsung dulu aja. ya. Bertanya dulu deh. Terlalu padat. Terlalu padat kalau nggak Iya, iya. jenuh. Iya ya. Lalu pada silakan. Iya. Silakan Bapak-bapak. Iya. Pak, saya tanya. Iya silakan Pak. Khotbah itu karunia, Pak. Ya karunia Pak. Karunia yang mana, Pak? Karunia berbicara juga Tuhan berikan kepada kita. Kemudian untuk kita bisa berdiri di mimbar, untuk bisa kita percaya diri Pak, untuk kita bisa menyampaikan kebenaran firman itu salah satu karunia Pak. Dan karunia mengajar Pak. Gitu loh. Oh, karunia. Iya. Tapi Masuk kalau konteks. karunia berbicara kan saya belum pernah dengar tuh, Pak. Maaf. Secara Alkitab memang tidak disebutkan seperti itu Pak. Tetapi begini nih, kalau Bapak bisa bicara kepada orang sebutannya apa Pak? Oh dia punya karunia nih. Gitu. Secara konteks umum Pak. Di Alkitab karunia untuk berkata-kata. Ada Pak berkata-kata. Tapi maksudnya konteks bicara firman maksud Bapak gitu. Ya kan? Tapi tadi katanya khotbah itu bisa ditekunin dan bisa Oh, bisa, Pak. bisa ini. Berarti artinya Belajar. nggak ada walaupun nggak Nggak ada karunia. kita bicara, tapi kalau dia tekun bisa karena biasa kata orang gitu Betul. kan. Ya jadi karena dilakukan terus menerus ya akhirnya pintar juga kan gitu. Dan akhirnya tergerak hati Tuhan pakai. Iya. Kayak Kores kan dia nggak raja yang jahat justru ya kan, orang lain bukan orang Israel. Tapi Tuhan bisa pakai untuk memimpin bangsa Israel kan untuk pulau yang dari Babilonia itu kan. Kayak Musa juga kan. Musa juga kan Bilang gagap, gagap gitu. nggak bisa bicara. Gitu. Tapi kan ketika dia menerima perintah itu dilakukan, bagi Tuhan kan mungkin Pak. Ya. Bagi manusia tidak mungkin. Mungkin Bapak, saya nggak bisa deh. Mungkin kita bilang nggak bisa. Tapi coba kita bicara. Terus latih belajar. Akhirnya Tuhan berikan karunia itu. Ya. Kan karunia itu kan otoritas Tuhan, bukan kita. Oh kamu nggak bisa. Tapi kalau Tuhan bilang apaan nih? Iya kan? Tiba-tiba udah bicara. Keledai aja Tuhan pakai. Keledai itu Tuhan pakai. Pak, boleh tanya nggak? Ada nggak orang sekolah teologi mau jadi pendeta karena nggak bisa khotbah ya akhirnya nggak jadi pendeta? Ya? Ada Pak. Ada juga. Ada Pak. Karena belajar teologi dia, ya mungkin Bapak sudah menemui begitu kan teman-teman. Iya. Satu gini Pak, dia tidak percaya tentang keilmuan yang dia dapatkan dalam tanda petik Pak. Walaupun bagus yang dia dapatkan, tapi di diri dia itu ada defense sendiri yang dia tidak buka. Saya dulu begitu Pak, dipanggil Pak, Bapak tunggu dulu, jangan. Nah, ternyata Pak bukan karena ilmunya, takutnya duluan gitu loh. Ketakutan yang lebih besar daripada apa yang kita sudah miliki. Tapi ketika saya buang ketakutan itu, saya buka, tirai itu terbuka, saya masuk sampai hari ini Pak. Gitu. Tapi awal-awal, saya tolak, berdoa aja Pak. Saya sampai maaf Pak, ada tampar orang gara-gara disuruh berdoa Pak. Waktu zaman dulu Pak. Lagi makmum ini Pak disuruh. Stefan berdoa. Saya langsung yang ada Pak dendam Pak di dalam hati. Selesai ibadah Pak, maaf Pak, saya tampar Pak waktu itu di kampung. Jangan sekali-sekali lagi suruh saya bilang. Ini. Karena apa? Biar dia jago bicara Pak, coba suruh berdoa. Ya kan? Nah itu beda-beda Pak. Ya. Tapi kalau Tuhan sudah pilih dan berikan karunia itu Pak, apalagi karunia berkata-kata Pak, di lidahnya Tuhan sudah tanamkan itu. Wah itu akan kemana-mana. Tuhan pakai Esther, Tuhan pakai Joshua, Tuhan pakai siapa? Nathan, ya kan? Itu. Kucuk-kucuk mereka Tuhan pakai semua tuh. Oh bisa bicara gitu. Akhirnya kadang-kadang kalau kita filmkan, kok saya bisa bicara begitu ya? Nah, kan kita kan suka begitu tuh. Kok kita bisa bicara begitu kan? Tuhan pakai Pak.
Karena silakan Pak. Kalau orang berdoa terus sambil nyanyi, berdoa nyanyi itu gimana? Oh ya, jadi itu kan secara konteks Pak dalam peribadatan. Jadi memang ada aliran tersendiri atau persekutuan tersendiri mengiyakan itu Pak itu. Tapi sebenarnya ya Cara. betul, ya cara betul. Gaya. Tapi sebenarnya Pak kalau kita doa nyanyi Pak gitu. Kecuali konsepnya Sorry, bukan doa malam. Bukan doa, khotbah. Oh iya. Khotbah Ini ngomong paniko. Jadi gini Pak, Ah. saya sebelum berkhotbah saya suka nyanyi satu lagu gitu Pak. Ya itu Cairkan ya, suasana. betul, itu icebreaker namanya Pak, untuk interesting. Karena banyak teknik yang saya terapkan Pak. Tapi ada juga di perjalanan khotbah saya mengutip satu bait. Itu tidak mengapa Pak, tapi hanya mengutip satu bait. Tetapi menyebutkan, saudara-saudara, kita tidak usah takut. Kita lebih punya Tuhan yang besar. Sebab kau besar perbuatan, tapi saya langsung bilang cukup sampai situ. Kan begitu, cukup sampai situ. Artinya saya mau membuat satu penjelasan gitu loh. Seperti itu Pak. Kalau kita lihat Pak Niko ya, Ya, gitu. kita besar ya. Mungkin kalau kita lihat dia punya porsi khotbah Lebih banyak penyanyi Pak. banyak nyanyi. Ya, gitu. Tapi Tekniknya dia. iya. Memang secara kemarin saya baru khotbah di cabang Pak Niko di Rayon 1F Pak. Saya diundang karena alasan teologi. Jadi mereka itu tidak sembarang mengorang orang Pak. Gembala aja ngomong saya. Terus ya Pak, maklumlah Pak. Soalnya begini-begini, saya ngerti maksud Bapak apa. Jadi Pak Niko sendiri kan tidak ada standar homiletiknya. Tapi ketika kita bicara mereka bilang, wah Anda aja baru Jumat 50 udah bicara homiletik ini, Bapak kami ini udah ribuan udah cabang. Itu standar yang sering dipakai, padahal itu nggak boleh begitu. Kalau kita pakai begitu nggak usah ada sekolah teologi Pak, nggak usah ada belajar homiletika, ikut aja seperti beliau gitu. Tapi kan itu pemakaian Tuhan atas beliau, itu beda Pak gitu loh. Nah pemakaian Tuhan atas saya tidak sama seperti Pak Niko. Bahkan Pentakosta ketiga itu saya debat mati-matian Pak gitu, dalam artian gitu. Karena tidak ada Pentakosta 1, Pentakosta 2, Pentakosta 3, tidak ada. Pentakosta itu sudah selesai di Kisah Para Rasul 2. Ya kan? Soalnya Pentakosta itu dari kata Pentekeste. Penta itu 50 gitu. Dari asal kata itu. Jadi hari ke-50 after Yesus naik ke surga. Baru dihitung 1, 2, 3. Nah hari Minggu kemarin kan, ini hari pertama, hitung Pak. 1, 2, 3, 4, 5. Hari ke-50 pencurahan Roh Kudus. Itu disebut dengan Pentakosta. Itu diadopsi dari Perjanjian Lama tentang persembahan panen raya Pak, 7 minggu berturut-turut. Yang bangsa Israel hari ini mereka lakukan itu. Di hari ke-50 mereka berpesta pora. Itu disebut dengan Pentakosta. Kemudian di hari penyelamatan bangsa Israel itu disebut Pentakosta. Nah kalau di Perjanjian Baru kenapa disebut Pentakosta? Hari ketuhanan Roh Kudus karena hari ke-50 yang diambil Pak, penulisannya. Gitu. Nah sekarang kalau disebut hari Pentakosta ketiga di mana itu? Di mana 50? Nah, gitu. Gitu Pak. Tetapi secara literasi semangat Pentakosta saya nggak masalah. Karena Azusa Street 1906 itu merupakan the first Pentecostal movement oleh William Seymour, pendeta kulit hitam dari Gereja Baptis di Azusa Street 1906. Terjadi mujizat luar biasa. Orang dalam berbahasa lidah. Sampai LA Times waktu itu menulis banyak orang gila di jalanan dan orang mabuk dan sebagainya. Tapi mereka tidak bisa tulis orang sembuh, orang pokoknya banyak mujizat terjadi. Tapi sebelum 1906 sudah ada di 1901 di Topeka, Kansas oleh Charles Fox Parham, gurunya, bapak rohaninya William Seymour di 1906. Jadi kegerakan sudah ada, bahkan 1896 atau 86 sudah ada Bethel Temple yang kemudian disebut dengan Children of God. Itu sudah ada dari tahun 18 itu, kegerakan itu. Kemudian Indonesia kan 1921 Pak, 1921 masuk di Bali. Tapi di Bali karena Belanda ingin jadikan itu kota pariwisata. Jadi nggak bisa di situ kegerakan penginjilan. Masuklah mereka ke Cepu di Surabaya. Dari Cepu lah itu kegerakan Pentakosta sampai hari ini. Di Cepu pertama itu Pak, ya. Kemudian disebut dengan Pekskita Bewiging, Gereja Gerakan Pentakosta.
Kemudian di situ kan pecah-pecah GSJ, GPDI, GBIS. Ya, dari GBIS jadilah GBI. Ya, karena GBIS kan Gereja Bethel Indonesia Surabaya. Jadi mereka tidak mau ada di Jakarta. Mau kan di Jakarta. Maka S-nya dihapus. Jadi Gereja Bethel Indonesia. Nah gitu-gitu Pak. Itu sejarah daripada Pentecostal Movement masuk ke Indonesia. Ini udah 100 tahun lebih. Di awal tahun 1921. 2 orang yang dikirim dari Bethel Temple Amerika untuk mereka ke sana. Tapi karena di Bali itu khusus pariwisata, nggak bisa, akhirnya mereka mengungsi ke Cepu. Makanya di Cepu itu ada gereja besar Pak. Karena kegerakan otoritatif Pentakost pertama itu ya di Indonesia itu move-nya itu di situ Pak, di Cepu itu, di Jawa kan. Baru kesini terbentuklah gereja-gereja Pentakostal. Banyak sekali. Yang sekarang dalam naungan PGPI, Persekutuan Gereja Pentakostal Indonesia. PGPI. Bukan GPDI. GPDI salah satunya. Ya, jadi sama GPDI itu salah satu di gereja-gereja Pentakostal. Aliran namanya Pak. Ada 100 lebih. Saya kan pernah jadi humas PGPI DKI Pak. Jadi kadang-kadang suka audiensi dengan sinode-sinode ada. Sekarang kalau nggak salah udah ratusan deh. Udah banyak banget Pak. Udah gitu. Waktunya cukup kali ya. Cukup kali. Iya. Kita mau makan dulu atau mungkin ada yang mau pulang seperti saya mau pulang ya. Ya. Jadi minggu depan ya kita ketemu lagi ya. Minggu depan supaya sebenarnya sih masih padat cuma Iya. nggak apa-apa ya. Itu masih ya enggak apa-apa. Ini Karena Jadi kayaknya memang Sampai 25 Pak ya? iya. iya Sampai 25. nggak bisa kelar lah ini terlalu. mungkin lah ya. Iya. Ya nanti Karena coba memang kita bagi waktu Pak. iya, karena kan materi-materi ini Pak kalau di sekolah pengkhotbah itu 8 kali. Iya. Mendingan kalau waktunya singkat Pak, kalau boleh usul, kita kan nih layman ya Pak. Iya, betul. Orang awam ya. Jadi dasar-dasarnya mungkin singkat aja, lebih ke prakteknya Pak. Iya betul. Ya, makanya saya jadi- udah susun yang kedua itu langsung dipraktik. Iya, karena emang kita perlu diperlengkapin karena banyak orang-orang di full gospel itu sebenarnya yang tadi Bapak bilang tuh ya bukan khotbah ya. Iya. Jadi lebih ya bilang kesaksian juga lebih mengagungkan diri, lebih gimana. Nah, ini yang kita perlu perbaikin. Betul. Ya, emang full gospel ini pelayanan yang luar biasa tapi rada antik Pak. Kita ini dari berbagai macam denominasi, ya kita nggak boleh ngomong denominasi, nggak boleh ngomong doktrin. Kita emang sebenarnya cuma boleh ngomongin Yesus aja sih. Betul. Ya, membuat orang mengenal Yesus dan membawa kabar baik ya, itu aja. Nah, untuk membawa kabar baiknya ini yang banyak masalah gitu loh. Nggak semua orang bisa gitu loh. Jadi udah cocok memang di pertemuan berikut di situ Pak. Iya. Jadi ada pelannya. dua termin besar adalah mempersiapkan dan menyampaikan. Ya, itu aja. Ya. Itu kadang-kadang penyampaian kita di full gospel itu di fokusnya itu mencari jiwa Pak. Iya. Dan kita terjun ke marketplace. Iya. Orang-orang yang belum pernah mengenal Yesus, tapi Iya. mereka banyak duit. Nah, Iya. bagaimana cara kita Belum tentu baik duit juga. Belaga banyak duit. bagaimana kita membuka percakapan dengan mereka supaya tidak tersinggung dan supaya mereka bisa begini ya Iya. itu perlu kita pelajari. Ya minggu depan kita lanjut. Iya. Oke. Bro Benny tutup doanya. Oke. Doa maaf doa pulang. Bapak, terima kasih. Hari ini adalah hari yang kau jadikan buat kami semua. Kami boleh belajar bagaimana kami dilengkapi untuk boleh membagikan, untuk mengabarkan Injil kebenaran Tuhan. Terima kasih untuk Pak Stephen yang sudah meluangkan waktunya, tenaganya, pikirannya buat kami semua. Memberkati pelayanan yang lebih heran lagi. Amin. Tuhan, bentar kami akan berpisah, berkati setiap kami, berkati setiap kami semua juga yang akan makan maupun akan pulang Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama Yesus. Hanya dalam nama Yesus kami berucap syukur. Haleluya. Amin.